Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke video selanjutnya. Masih berkaitan dengan pengisian konten di Moodle. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menyisipkan PDF ke dalam konten kita. Jadi anak-anak bisa membaca teks langsung dari PDF. Sekarang kita akan membuat konten yang lebih interaktif. Jadi saya bikin di topik yang kedua, misalnya tentang kelas dan objek. Oke, di Moodle ada fasilitas konten interaktif. Di sini Bapak Ibu bisa tambahkan, misalnya di topik 1 sudah selesai, sekarang kita lanjut ke topik 2 misalnya. Kita tambahkan aktivitas di situ. Kemudian di situ ada interaktif konten. Jadi Bapak Ibu bisa klik yang interaktif konten. Oke. Ya, di sini ada banyak sekali interaktif konten yang bisa Bapak Ibu gunakan, tapi saya hanya fokus dulu ke beberapa. Jadi saya fokus dulu ke interaktif book. Jadi dengan interaktif books ini kita bisa menggabungkan beberapa konten di situ di dalam satu page, satu halaman saja. Jadi contoh pertama kita akan buat konten tentang kelas dan objek. Di sini penjelasan awal misalnya. Jadi kita akan membuat satu konten di mana konten itu ada beberapa halaman yang bisa dibaca oleh siswa. Jadi tidak gimana ya? Tidak terpisah-pisah. Jadi dia ada tetap di satu halaman, tinggal di next saja. Nanti anak-anak lebih mudah untuk membacanya. Jadi di halaman awal kita misalnya kita isi penjelasan awal yang isinya hanya teks penjelasan biasa aja. Jadi contoh seperti ini. Jadi kita pilih di halaman 1, titelnya penjelasan awal, kita pilih yang teks. Jadi di situ kita isi teksnya. Bisa kita ambil dari materi yang sudah kita buat, atau misalnya saya copy dari internet, misalnya ini kelas dan objek. Saya ambil, saya copy sampai di sini materinya, misalnya ya. Jadi silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan materi masing-masing. Ini saya langsung copy paste dari internet. Oke, kelas dan objek. Selanjutnya, oke, ini penjelasan awal. Halaman keduanya, saya mau taruh video misalnya. Video singkat. Nah, di halaman kedua ini saya taruh video. Jadi saya ambil sini, video. Oke. Saya ambil judul videonya tentang objek, kelas, dan objek. Kemudian saya tambahkan lagi di sini linknya. Saya ambil link dari YouTube. Ini linknya. Saya ambil. Nah, ini karena tampilnya dari playlist, jadi akan panjang. Jadi harusnya linknya itu hanya sependek. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ambil dari situ. Ini linknya, tinggal di paste. Kemudian insert. Nah, jika Bapak Ibu ingin agar video ini didengarkan utuh oleh anak-anak, jadi kita aktifkan ini. Kita nonaktifkan show video player control. Jadi anak-anak tidak bisa men-skip video ini. Jadi dia akan nonton secara utuh sampai dari awal hingga selesai. Jadi kalau Bapak Ibu checklist ini, maka akan muncul ini playlist ini tombol playbacknya. Jadi bisa dia maju mundur. Tapi kalau kita nonaktifkan tombol kontrolnya, kita hilangkan checklistnya, maka di anak-anak nanti tidak bisa men-skip video itu. Oke, sudah cukup. Jadi hanya itu aja. Bapak Ibu cukup upload tadi, klik di situ, kemudian paste dan tambahkan
hilangkan checklist kontrolnya di visual. Setelah itu, ini juga bisa dihilangkan supaya tidak mengganggu copyright-nya. Kemudian kembalikan, ini baru yang kedua, Saya akan tambahkan lagi konten yang ketiga. Misalnya di interaktif book itu pertama ada penjelasan awal, kedua ada video, yang ketiga langsung kita taruh soal latihan. Soal latihan. Di sini langsung kita taruh soal latihan. Misalnya kita taruh yang multiple choice. Ya, ini soal multiple choice. Saya contohkan beberapa soal, misalnya ini. Ini saya copy dari internet juga. Soal 1, questionnya ini, jawabannya, ini available option, tinggal copy. Ini A, kemudian yang kedua, option B. Oh, sorry. Jadi option A, kita lihat di sini. Option A itu adalah jawaban yang benar. Jadi kita harus meletakkan nanti jawaban yang benar itu di option A. Seperti ini. Ya, available option. Ini harus option jawaban yang benar ada di option A. Kemudian kita cek correct. Kemudian di sini, oh ternyata bisa ya. Ada tombol correctnya. Tapi tidak apa-apa. Sudah. Lanjut, option B. Ini hilangkan boldnya supaya tidak kentara kuncinya. Option B, kalau misalnya ada lagi yang C, bisa di copy lagi. Option C, dan seterusnya. Kalau misalnya ini kan soal nomor 1, ada 1 soal. Kalau misalnya mau tambah lagi, add konten lagi. Sini masih tetap di halaman yang sama, tapi konten yang kedua. Misalnya soalnya yang nomor kedua. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba soal yang lain ya. Ini konten yang kedua, soal nomor 2 misalnya. Questionnya, pertanyaannya, kemudian optionnya, class, kemudian saya centang correct, kemudian option yang kedua, class, kemudian saya tambahkan lagi misalnya optionnya lagi ada object, kemudian saya tambahkan lagi objek ini misalnya inheritance, dan seterusnya. Oke, cukup 2 soal saja dulu. Jadi di page pertama itu hanya penjelasan singkat, ini penjelasan awal. Page kedua ada video singkat, page ketiga baru soal latihan. Oke, seperti itu bisa langsung disimpan dan kembali ke kursus. Ya, jadi di topik kedua sudah ada H5P untuk kelas dan objek. Ini untuk konten interaktif. Jadi kalau diklik, ya tampilannya seperti ini. Jadi anak-anak bisa lebih leluasa membaca. Bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Ini lebih enak untuk membaca. Ini seperti ini. Oke, kemudian video singkatnya. Ini ya. Jadi playback-nya tidak tampil. Jadi tidak ada playback-nya sehingga anak-anak harus menonton film ini, video ini secara utuh. Dan yang terakhir ini soal. Jadi bisa diklik, kemudian cek, kemudian klik, cek. Ya. Jadi terakhir summary submit. Untuk mengirimkan jawaban, jadi sudah dijawab, summary submit report. Jadi anak-anak, jawaban anak-anak itu nanti akan terkirim ke grade-nya. Jadi sudah langsung sekalian ternilai. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.